Aditya Hanafi, seorang pegawai Badan Pusat Statistik Halmahera Timur, Maluku Utara, tiba-tiba menjadi sorotan publik pada Juli 2025. Usianya baru 27 tahun, namun namanya kini tercatat dalam daftar pelaku kejahatan serius setelah kasus pembunuhan yang menewaskan rekan kerjanya sendiri, Karya Listianti Pertiwi atau yang akrab disapa Tiwi. Kejadian ini bukan hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga membuka tabir tentang bahaya kecanduan judi online yang berujung pada tragedi. Semua berawal dari ketergantungan Aditya pada judi online. Di balik rutinitasnya sebagai pegawai pemerintahan, Aditya ternyata menyimpan kecanduan yang telah lama menggerogoti hidup dan keuangannya. Dalam satu malam yang kelam, ia mengalami kekalahan besar. Uang 130 juta rupiah lenyap di meja judi virtual. Kekalahan itu bukan sekadar angka. Di balik jumlah yang fantastis itu, Aditya harus menanggung beban utang yang menyesakkan dada. Ia pun mulai mencari jalan pintas dengan meminjam kepada orang-orang terdekat. Pada titik inilah nama Tiwi, rekan kerjanya, masuk dalam pusaran masalah. Aditya meminta pinjaman sebesar 30 juta rupiah kepada Tiwi. Namun, permintaan itu ditolak. Penolakan yang wajar. Namun bagi Aditya yang tengah tertekan dan panik, keputusan Tiwi itu justru menjadi pemicu tindakan nekatnya. Dalam benaknya, kebutuhan mendesak akan uang mendorong logika dan nuraninya ke titik terendah. Ia pun merancang aksi yang cukup berbahaya. Tidak sekadar meminta, Aditya kemudian melancarkan aksi kriminal dengan mentransfer uang sebesar 38 juta rupiah dari rekening pribadi Tiwi ke rekeningnya sendiri, tanpa sepengetahuan atau izin korban. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga mengajukan pinjaman online atas nama Tiwi sebesar 89 juta rupiah. Seluruh tindakan ini dilakukan dalam rentang waktu yang singkat, menandakan tingkat keputusasaan dan tekanan yang luar biasa. Namun, skenario kejahatan ini mencapai puncaknya pada 19 Juli 2025. Pada hari itu, Aditya melakukan pembunuhan terhadap Tiwi. Rincian peristiwa tragis ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian, namun motif utamanya sudah mulai terkuak. Tekanan utang akibat kecanduan judi online dan kebutuhan dana mendesak yang tidak lagi bisa ia dapatkan secara sah. Ironisnya, hanya beberapa hari setelah peristiwa berdarah itu, Aditya melanjutkan hidup seolah tak terjadi apa-apa. Pada 27 Juli 2025, ia menikahi Almira Fajrianti Marsaoli di Ternate. Almira sendiri adalah teman serumah Tiwi, sehingga kasus ini semakin menarik perhatian publik dan penyidik. Pertanyaan pun bermunculan, apakah Almira mengetahui atau bahkan terlibat dalam tragedi yang menimpa Tiwi? Polisi pun segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Almira untuk menggali kemungkinan adanya keterlibatan atau informasi tambahan seputar kasus ini. Kasus pembunuhan ini akhirnya terkuak pada awal Agustus, tepatnya tanggal 5 ketika Aditya resmi ditangkap. Penegak hukum bergerak cepat, mengumpulkan bukti-bukti, dan menjerat Aditya dengan pasal-pasal berat. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 339 tentang pembunuhan dengan pemberatan, dan pasal 338 subsidiar, pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman yang dihadapi Aditya tidak main-main, mulai dari hukuman mati hingga penjara maksimal 20 tahun. Proses hukumnya pun masih terus berjalan, dengan pemeriksaan terhadap Almira menjadi salah satu titik penting dalam pengungkapan kasus ini. Kisah tragis ini bukan hanya soal tindak kriminal semata, melainkan juga cermin dari masalah sosial yang lebih luas. Kecanduan judi online kini menjadi momok menakutkan yang mampu menghancurkan masa depan seseorang dalam sekejap. Dalam kasus Aditya, kekalahan satu malam di judi virtual telah menghancurkan tidak hanya hidupnya sendiri, tapi juga rekan kerja yang tak berdosa, bahkan merusak kepercayaan di lingkungan tempat ia bekerja. Banyak pihak yang terus mengikuti perkembangan kasus ini, terutama setelah fakta-fakta baru bermunculan. Salah satu temuan yang membuat publik geram adalah bagaimana Aditya berupaya menyamarkan tindakannya. Bahkan sempat menjalani kehidupan barunya dengan Almira
seperti tak terjadi apa-apa. Hal ini menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat tentang seberapa jauh sikap dan penyesuaian diri Aditya terhadap perbuatannya, serta apakah ada pihak lain yang mengetahui atau bahkan terlibat dalam rencana kejahatan tersebut. Pemeriksaan terhadap Almira menjadi langkah penting berikutnya. Polisi ingin memastikan apakah Almira hanya korban keadaan atau justru memiliki pengetahuan lebih terkait kasus yang melibatkan suaminya itu. Publik menunggu hasil penyelidikan ini, mengingat Almira tinggal serumah dengan korban dan pelaku. Semua kemungkinan masih terbuka dan proses hukum masih berjalan. Namun, kasus ini sudah memberikan banyak pelajaran bagi masyarakat luas. Dari kasus Aditya Hanafi ada sejumlah fakta penting yang perlu dicatat. Pertama, motif utama pembunuhan berakar dari kecanduan judi online dan tekanan utang. Kedua, tindakan kriminal Aditya meliputi pencurian dana dan penyalahgunaan identitas korban untuk mengajukan pinjaman online. Ketiga, setelah melakukan pembunuhan, Aditya mencoba melanjutkan hidup dengan menikahi teman serumah korban, yang kini juga tengah diperiksa polisi. Keempat, respons cepat pihak kepolisian dalam menangkap pelaku dan menjeratnya dengan pasal berat patut diapresiasi sebagai upaya penegakan hukum yang tegas. Tragedi ini juga menjadi peringatan keras tentang bahaya judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Banyak orang yang tergiur dengan iming-iming kemenangan instan, namun tidak menyadari risiko dan konsekuensinya. Dalam sekejap, kecanduan bisa mengubah seseorang yang tadinya berprestasi menjadi pelaku kriminal. Lingkaran setan hutang, tekanan psikologis, hingga keputusan nekat, semua bisa muncul akibat kecanduan ini. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya pengawasan dan edukasi terkait bahaya judi online. Pemerintah dan aparat penegak hukum pun diharapkan mengambil langkah-langkah preventif, mulai dari pemblokiran situs ilegal, penegakan hukum tegas, hingga edukasi di lingkungan keluarga dan institusi. Kejadian seperti yang dialami Aditya dan Tiwi seharusnya tidak terulang lagi di masa depan. Pada akhirnya, kasus Aditya Hanafi adalah kisah tragis tentang kehancuran akibat kecanduan judi online, pengkhianatan kepercayaan, dan konsekuensi hukum yang berat. Ia mengingatkan kita semua untuk tidak lengah terhadap bahaya laten di sekitar dan pentingnya menjaga integritas serta kesehatan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Proses hukum masih terus berjalan dan publik menanti keadilan bagi semua korban yang terlibat dalam tragedi ini.